tanggal 23 bulan Juni saya tes antigen dan saya lihat hasilnya saya negatif. Tapi pada 2 hari berikutnya tanggal 25 saya bawa istri saya ke rumah sakit karena istri saya mengalami keluhan pusing, demam, dan tidak enak badan. Waktu itu saya coba teskan antigen juga dan hasilnya positif COVID-19. Saat itu saya kaget. Akhirnya saya tes juga aja antigen dan ternyata saya positif juga. Jadi saya sama istri saya positif. Besoknya saya ke Adiusada, saya periksa di rumah sakit PCR. Waktu saya PCR tanggal 26, 27 saya ngambil hasilnya. Saya sengaja bawa istri, adik saya, dan 4 anak saya untuk mengambil hasil dan sekaligus untuk tes apakah mereka positif semua apa enggak gitu. Ketika saya melihat hasil saya positif dan CT saya itu 13. Ketika saya melihat hal itu saya panik dan kaget ya. Apalagi saya melihat istri, adik, dan 4 anak saya itu positif semua. Jadi kita satu rumah 7 orang jiwa, kita semua positif. Saat itu saya drop, saya bingung karena saya lihat CT saya itu 13. Pada umumnya orang-orang CT itu cuma 20, 25 gini. Ini saya 13. Dan lagi saya punya penyakit komorbid, penyakit bawaan. Saya ada darah tinggi dan ada gula. Saya bingung pada waktu 27 itu saya minta obat nggak dapat obat. Maksudnya saya minta obat antivirus, saya nggak dapat. Akhirnya saya tanggal 28 saya beserta istri itu ke puskesmas. Lapor puskesmas, lapor RT. Di situ saya baru dikasih obat tanggal 28-nya, dikasih antivirus. Istri saya juga dikasih. Anak-anak saya nggak dikasih karena dia terlalu kecil, dan adik saya dikasih. Saat itu kami semua di rumah, isoman mandiri di rumah. Dan puji Tuhan kita dapat bantuan dari seperti departemen sosial gitu ya. Jadi kita dikasih diantari makan itu 1 hari 3 kali. Jadi 1 hari pagi, siang, sore kita diantari makan semuanya. Jadi dapat 7 nasi kotak gitu ya, setiap harinya 3 kali gitu. Puji Tuhan. Terus dari hari itu tanggal 29 saya pagi-pagi, saya ingat betul, saya kaget karena saya melihat nafas saya itu sesak ya. Saya jalan cuma 3 langkah gitu saya sudah sesak. Saya tes, ternyata di oximeter itu saya 88. Jadi saya langsung telepon dokter yang menangani saya itu. Waktu itu dokter bilang cepat pasang oksigen gitu. Saya kaget karena saya tidak punya oksigen. Saya bilang, dok, saya tidak ada oksigen. Akhirnya atas referensi dokter ditunjukkan, itu pun saya mengalami kesulitan. Tapi puji Tuhan teman dari istri saya maupun teman saya itu berhasil untuk menyarikan tabung oksigen. Jadi hari itu juga saya dapat bantuan oksigen. Jadi saya pasang oksigen itu. Saya tambah panik karena saya begitu batuk, maaf cakap, ludah saya itu kelihatan gelap ya, kelihatan campur dengan darah gitu. Saya panik, saya telepon sama dokter. Dokter bilang COVID itu seperti itu pak, memang campur dengan darah karena dalamnya itu terluka juga gitu loh. Waduh, saya tambah bingung. Saturasi saya 88, terus saya tambah demam, sesek lagi. Saya bingung. Dalam situasi itu saya ingat, saya langsung bilang sama istri saya pesan-pesan gitu sama istri saya, karena saya punya pikiran itu, aduh mungkin saya tidak bisa lewati ini gitu. Karena saya mendengar, saya membaca teman-teman saya itu sekitar saya itu maaf cakap banyak yang meninggal ya, karena mereka punya penyakit bawaan. Saya takut itu, saya pesan sama istri saya seperti itu. Saya ingat sekali istri saya bilang seperti ini, kenapa kamu punya pikiran seperti itu gitu, anak-anak kan masih membutuhkan kamu gitu loh. Dari situ saya mulai sadar dengan apa yang saya lakukan. Ternyata salah saya mengambil sikap. Kepanikan saya
itu membuat saya sulit tidur, saya tidak ada nafsu makan. Jadi satu hari itu kadang saya hampir sekali tidak makan, paling makan berapa sendok aja saya sudah tidak bisa makan lagi. Otomatis obat yang saya minum tidak bisa bekerja dengan maksimal. Itu membuat kondisi saya semakin drop. Apalagi saya melihat kalau saya batuk, masker saya itu sampai kelihatan hitam seperti ada campuran darah. Itu membuat saya, situasi itu membuat saya panik dan saya tidak bisa berpikir secara sehat. Dan saya ingat sekali ketika saya pesan sama istri saya seperti itu, istri saya bilang, kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Saya mulai berusaha tenang. Saya menyadari apa yang selama ini saya lakukan itu membuat situasi semakin memperburuk, tidak semakin baik. Akhirnya ketika saya berdiam diri sejenak, saya ingat Daud waktu itu pernah berkata di dalam kitabnya itu, dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini, untuk bergembira, bersuka cita itu sulit sekali ya, sulit sekali. Karena persoalan yang kita hadapi itu membuat kita panik, sulit untuk bersuka cita. Sedangkan obat yang paling manjur itu adalah sukacita, bergembira. Untuk mendapatkan itu saya ingat sekali Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Sempat itu saya katakan, kalau tiga atau 4 kali saya katakan, saya perkatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dengan agak sesek-sesek gitu ya, saya katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan gitu, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dalam hati saya berkata seperti itu. Tiba-tiba di dalam hati saya memuji Tuhan. Saya ingat itu. Saya berkata di dalam hati saya, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hati saya itu memuji Tuhan. Saya merasakan begitu tenang, begitu syahdu. Waduh, saat itu saya benar-benar merasakan kekuatan yang baru, situasi yang baru. Saya rasakan seperti itu. Karena meskipun saya ngomong itu sulit, karena nafas saya itu sesak itu, jadi saya berbantah-bantah, tapi dalam hati saya mulai katakan itu, puji Tuhan, haleluya. Saya nyanyikan itu, haleluya. Tiba-tiba hati dan pikiran saya terbuka. Saya minta anak saya yang nomor 2 untuk suapin saya makan. Jadi anak saya dengan kasih sayangnya dia nyuapin saya makan. Dia suapin 1 sendok, 2 sendok, meskipun saya waktu itu hanya bisa makan antara 6 sampai 8 sendok, tapi puji Tuhan, karena suapan itulah yang bisa sehingga saya bisa minum obat. Saya pagi, siang, sore saya bisa makan dengan disuapin anak saya nomor 2. Anak saya nomor 3, dia bagian nyiapkan minum saya, karena saya mesti minum air hangat. Pada waktu itu saya tetap minum air hangat. Itu hari kelima, di saat pada waktu itu tanggal 30, saya positif tanggal 25, tanggal 30 itu parah-parahnya memang. Jadi anak saya yang nomor 1, dia yang nyiapkan oksigen saya. Setiap pagi itu disiapkan, disetelkan itu anak saya. Karena saya gerak sedikit itu sudah sesek. Jalan 2 langkah aja sudah sesek. Saya tidak bisa apa-apa, saya ada di tempat tidur aja. Saat situasi itu saya sering memuji Tuhan dalam hati saya. Ada kekuatan baru, ada pemikiran-pemikiran yang sehat. Jadi saya tidak memikirkan sesuatu yang negatif, tapi yang saya pikirkan adalah positif. Karena hati saya, apa yang saya katakan dalam mulut saya, hai jiwaku pujilah Tuhan, maka hati saya, jiwa saya terus memuji Tuhan terus. Saya akhirnya dapat hikmat seperti itu. Dengan disuapin anak saya, itu saya merasa ada kekuatan baru. Yang tadinya males untuk makan, begitu disuapin 1 suap, melihat ketulusan anak saya itu menyuapin saya, itu ada suatu kekuatan yang baru. Akhirnya saya makan, meskipun beberapa sendok aja, 5 sendok, 8 sendok, saya makan rutin pagi, siang, sore. Anak saya lakukan itu dengan baik dan setia. Habis itu hari ke-6, hari ke-7, oximeter saya itu menunjukkan angka 92. Jadi ada kenaikan 9 jadi 92. Hari berikutnya akhirnya 95 dan 98 normal. Puji Tuhan, ketika saya tes hari ke-14-nya saya check up ya di rumah sakit. Ketika di ronsen, dokter sudah bilang, "Pak, bagus.
paru-parunya, fotonya bagus. Saya pikir paru-parunya itu sudah rusak karena saya lihat kondisi Bapak ada komorbid, batuk-batuknya itu keras sekali, tapi ternyata hasil ronsennya itu bagus. Jadi paru-parunya tidak seperti yang saya bayangkan gitu loh. Terus dilihat di dimernya itu normalnya 500, saya normal ya, saya 300, tidak sampai 1000 atau 2000. Puji Tuhan, itu semua atas kemurahan Tuhan. Saya mengubah begitu pikiran negatif saya ubah pikiran itu menjadi positif. Dari ini semua yang dapat saya saksikan adalah selama kita hidup, yang namanya masalah atau persoalan itu tetap akan ada dalam hidup kita. Tetapi selama kita melayani Tuhan, selama kita bersama-sama dengan Dialah, Tuhanlah yang akan menghancurkan setiap masalah yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, kita tetap harus semangat dan berpikiran positif, tetap memuji Tuhan. Mulut kita tidak bisa berkata-kata, hati kita bisa memuji Tuhan. Kita katakan dan kita ucapkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Keadaan kita meskipun kita lemah, kita sulit untuk bersuka cita, perkatakan itu. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang menguatkan kita sehingga kita bisa tampil menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan memberkati.